berbakso at sawit warwarianim borgu dewa siadiamahi Dioyonah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Niaskolang niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryaki Ratita Ampapukaram apa sambawa Rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku mamu Santauya manaswa dosa Permadat kesamam Om Santi Mengenal berbagai tarian sakral di Desa Baliaga.
Ular piton sepanjang 5 meter ditemukan bersembunyi di atap sebuah warung. Terlahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, seorang anak difabel berkreasi dengan melukis. Berburu kuliner khas Bumi Parayangan di Pulau Dewata. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa Net Bali kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan bawakan berita inspiratif dan juga menarik, semuanya kami rangkum hanya di Net Bali. Topeng khas Bali adalah topeng yang biasanya digunakan saat menari dan upacara. Tidak bisa dibuat dan dipakai sembarangan. Rekan kami Vera Zenvia dan Dewa Priyana mengajak kita untuk mengenal lebih dekat serba-serbi topeng khas Bali. Dan berikut liputannya untuk Anda. Kecantikan alam dan budaya yang dijunjung tinggi di tengah zaman yang kian modern menjadi salah satu dari sekian banyak pesona Bali. Ritual upacara dan pagelaran budaya di Pulau Dewata bervariatif, bergantian memanjakan para turis. Salah satu warisan budaya turun-temurun yang masih mereka lestarikan ialah tari topeng. Tari topeng Bali kental dengan nuansa ritual magis dan sakral. Ada banyak jenis tari topeng yang biasanya dipertontonkan masyarakat Bali sebagai bagian dari pagelaran ataupun upacara agama. Topeng-topeng yang dipakai dalam kegiatan ini pun tak sembarangan. Ditemani seorang kerabat, saya mendatangi tempat pembuatan topeng di Purikawan Tanggu Danginan, Bangli, Bali. Di sini saya diajak melihat pembuatan topeng yang biasa digunakan untuk upacara. Salah satu orang yang berpengaruh dalam pembuatan topeng-topeng sakral di Purikawan Tanggu Danginan adalah Anom. Ia mulai menekuni pembuatan topeng sejak tahun 92. Proses pembuatan topeng sakral untuk upacara ini membutuhkan waktu lebih lama. Ada aturan yang harus dipatuhi, diantaranya pemilihan bahan, hari, dan waktu pembuatan. Kalau untuk sakral, itu melalui tahapan proses dan upacara. Pertama, dari mencari bahan, cari kayu. Nah itu kayu sebelum dipotong untuk kepentingan topeng dan sebagainya itu diupacarakan dulu. Proses pembuatannya tak sembarangan. Pengguna topengnya saat sudah jadi pun tak bisa sembarangan. Hanya orang yang sudah disucikan saja yang bisa mengenakan topeng sakral dan menarikannya. Kalau misalkan dalam tarian itu yang memerankan itu memang khusus untuk yang ini, yang ini peran ini, atau semua peran bisa dimainkan oleh satu orang? Kalau untuk sakral tuh biasanya, kalau untuk rangde itu biasanya udah ditunjuk oleh kita memohon kepada beliau, yang tunjuk siapa. Sedangkan untuk tarian-tarian yang pendukungnya boleh siapa aja, boleh nggak ya? Sama seperti barong. Tarian topeng yang sering ditampilkan pada upacara-upacara keagamaan umat Hindu Bali adalah topeng keras, topeng tua, dan topeng dalam. Setiap tarian memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan peran topeng yang dibawakannya. Salah satu penari yang diperbolehkan menarikannya adalah Gederai. Ia sudah menekuni dunia tari sejak tahun 80-an. Penari senior ini kini aktif menari di upacara besar keagamaan. Sebenarnya di Bali sendiri terkait tarian itu, di beberapa daerah pasti punya ciri khas masing-masing. Nah, kalau tarian tadi yang ditarikan sama Aji ini terkait topeng, itu ciri khasnya yang seperti apa? Kalau versi Bangli, ya saya tekuni,
memang gayanya seperti ini. Kalau versi pakem-pakem di lain daerah itu ya seolah-olah kami memang sih tertarik dengan pakem. Tapi saya yang melestarikan ini adalah pakem Banglinya. Berbagai jenis topeng diciptakan sesuai dengan peran dan cerita tarian yang akan ditampilkan penari. Ada topeng sakral yang tidak boleh dilihat sembarang orang. Tapi ada juga topeng bisa dilihat dan dipegang siapa saja. Topeng-topeng ini contohnya. Kepercayaan umat Hindu Bali akan kekuatan magis dan sakral pada setiap benda yang mereka ciptakan menjadi energi tersendiri bagi kehidupan masyarakat Bali. Topeng-topeng sakral yang menjadi bagian dari ritual keagamaan dan seni budaya ini hanya satu contoh dari sekian banyak budaya khas warisan leluhur yang harus dijaga kelestariannya. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Desa Baliaga tidak saja dikenal sebagai desa tua, namun juga gudangnya tarian sakral yang masih lestari hingga saat ini. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki mengganggu aktivitas warga. Saatnya buat perubahan. Upload video masalah yang ada di sekitarmu ke NET CJ. Video-video terpilih akan tayang di NET 10. Be the change demi Indonesia yang lebih baik. Ya, Anda kembali menyaksikan NET Bali. Desa Cempaka merupakan salah satu desa Baliaga dari 5 desa tua di Kecamatan Banjar Buleleng, Bali. Desa Baliaga tidak saja dikenal sebagai desa tua, namun juga gudangnya tarian sakral yang masih lestari hingga saat ini. Salah satunya adalah tari jangkang, baris jojor atau nyawi dan baris dadap. Desa Baliaga yang berada di Kabupaten Buleleng adalah 5 desa tua yang masih mempertahankan kearifan lokalnya hingga saat ini. Ikon di Desa Baliaga adalah rumah tua ini.
Selain rumah tua adalah budaya warga yang membuat anyaman bambu. Tak hanya itu, Desa Baliage juga memiliki tarian sakral. Salah satu desa di Baliage yakni Desa Cempage yang mementaskan berbagai macam tarian sakral seperti jangkang, tari baris jojor atau nyawi serta tarian baris dap-dap. Rutin dipentaskan oleh warga setempat saat perayaan Hari Besar Hindu. Tak hanya orang tua yang menjaga kelestarian tarian ini. Puluhan anak-anak desa yang baru berumur 10 tahun menarikan tarian jangkang. Namun tak sembarang anak bisa menarikan tari sakral ini. Hanya bisa ditarikan oleh anak-anak laki-laki yang telah mengalami tanggal pada giginya sebanyak 1 kali. Dengan busana tarian yang sederhana dan penuh warna, puluhan anak terlihat lincah menarikannya. Tarian desa ini pun harus dipentaskan di dalam areal pura desa setempat. Ketiga tarian sakral khas Desa Cempage ini diiringi musik dari gamelan sederhana yang berbeda dengan gamelan Bali lainnya. Tokoh Desa Cempage, Putu Suarjaya menjelaskan, tarian sakral yang diwariskan oleh leluhurnya ini pun sangat banyak. Hingga saat ini ada sebanyak 11 tarian sakral yang bertahan di desanya. Tak hanya tarian jangkang, tarian baris jojor dan baris dadap yang melambangkan keprajuritan dan kisah Roma di zaman dahulu selalu dipersembahkan untuk para leluhur. Tujuannya adalah itu untuk mencirikan perang Dharma melawan Adharma yang akan kita rayakan di Hari Raya Kuningan ini. Itu dilaksanakan di Dumanis Kuningan. Nah, selanjutnya setelah tari baris itu dipentaskan lagi tarian pendek yang dilakukan oleh sekelompok orang muda-mudi juga, di mana para pemuda menari, ada sekitar 4 orang menari dan nantinya akan diikuti oleh penari cewek. Penari ceweknya akan mengelilingi anak muda tersebut. Itu intinya adalah seperti roman percintaan. Itu kisahnya seperti itu. Para penari merasa sangat senang bisa menarikan dan melestarikan tarian sakral hingga saat ini. Tarian yang menurutnya sederhana ini memiliki makna yang sangat mendalam. Tarian sakral ini pun sudah mulai langka di 4 desa Baliage lainnya. Banyak penari sakral di luar desa berlatih bersama di Desa Cempage. Setiap pementasan tarian ini, warga pun tumpah ruah menyaksikannya. Tak jarang tarian sakral ini pun menjadi sasaran bidikan para fotografer profesional. Oh ya, kalau saya sangat senang sekali, karena ini suatu kebanggaan ya. Terus turun-temurun nanti ke depannya untuk melestarikan adat dan istiadat kami sendiri di Desa Cempage ini. Ya, Bali Kuno. Senang. Harapan nanti gimana ke depannya tarian ini? Supaya dilestarikan dengan anak-anak yang masih kecil gak ikut nari jangkang. Warga masyarakat Desa Cempage pun berharap pelestarian tari sakral yang dimiliki oleh Desa Baliage didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Kedepannya pihak desa pun berencana akan membuat duplikat tarian sakral ini agar bisa dipentaskan di luar Desa Baliage. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kerajinan kendang Bali memiliki keistimewaan yang sangat berbeda dengan kendang lainnya di Indonesia. Alat pelengkap gamelan yang satu ini memiliki peranan penting dalam gamelan Bali. Di tangan Kadek Arsana, kendang Bali memiliki kualitas yang cukup tinggi hingga diekspor ke mancanegara. Ya, orang Bali menyebutnya dengan kendang, salah satu alat pelengkap dalam kesenian gamelan Bali. Kendang memiliki peranan yang sangat penting dalam seni tabu Bali, baik dalam tabu kekebiaran maupun tarian joget bumbung. Alunan kendang berfungsi mengatur tempo dalam kesenian gamelan Bali. Tak sembarang kendang dapat digunakan dalam seni tabu Bali. Suatu kendang harus memiliki suara tabuhan yang bagus untuk dimainkan dalam pertunjukan. Nah, di tangan Kadek Arsana, kendang Bali berkualitas dihasilkan. Menggunakan bahan baku kayu intaran dan kayu nangka, Kadek membuatnya secara manual tanpa menggunakan mesin.
Pemilihan bahan baku untuk menghasilkan kendang yang berkualitas memang sangat penting. Selain pemilihan kayu untuk bagian dasar kendang, kulit yang digunakan untuk menabuh pun harus menggunakan kulit sapi betina. Pemilihan bahan baku sangat penting untuk menghasilkan suara kendang yang baik dan seimbang dengan gamelan Bali yang ditabuhkan. Kade Arsana mewarisi keahliannya membuat kerajinan kendang ini dari sang kakek. Kade Arsana kebanjiran pesanan dari para seniman di seluruh Bali dan Indonesia. Mereka datang untuk memesan 1 set kendang Bali. Tak hanya kebanjiran pesanan dari dalam negeri saja, Kade dipercaya juga untuk membuat 10 set kendang Bali dari kelompok seni di Kanada dan Amerika Serikat. Untuk pesanan lokal Bali ada, lokal Beleleng itu semua sudah kesini. Dan dulu sempat kirim ke Sulawesi, daerah Jawa, Sulawesi, Kalimantan kena juga. Dan untuk keluar negerinya Amerika sama Kanada. Bedanya paling kualitas. Tempat pembuatan kendang Kade Arsana di Desa Kubu Tambahan Buleleng ini tak pernah sepi dari para seniman yang memesan kendang. Salah satunya Wayan Ardaka, seorang seniman joget dari Desa Sari Mekar. Kendang Kade Arsana selalu menjadi langganan kelompok seniman joget kendang Bali karena kualitasnya yang bagus dan rapi, membuat para seniman Buleleng selalu mencari kendang Bali di tempat ini. Atau beli kendang itu? Nggak sering sih, cuman ya saya kesini ada dah 3 kali. 3 kali? Ya. Tapi hasilnya sendiri gimana beli? Ya hasilnya memuaskan. Cocok saya kalau saya pesan di sini, harga ya sebanding lah dengan harganya gitu. Ini untuk joget karena hobi saya di bidang seni joget. Untuk 1 set kendang lanang dan wadon buatan Kade Arsana dijual mulai dari Rp300.000 hingga Rp2 juta tergantung dari jenis dan ukuran kendang. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ular piton sepanjang 5 meter ditemukan bersembunyi di atap sebuah warung. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa sih punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET.
Anda kembali menyaksikan Net Bali. Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengamankan seorang wisatawan asal Jerman karena membawa ganja saat mendarat di Bandara Ngurah Rai. Tersangka tidak mengakui barang haram tersebut adalah miliknya. Petugas BNNP Bali bekerja sama dengan aparat Bea Cukai Ngurah Rai menangkap wisatawan asal Jerman berinisial PMS di Terminal Kedatangan Internasional Sabtu akhir pekan lalu. Tersangka berangkat dari Taipei menuju Denpasar menggunakan maskapai China Airlines. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, anjing pelacak petugas Bea Cukai mengendus sesuatu mencurigakan di tas milik tersangka. Setelah digeledah, petugas menemukan narkoba jenis ganja seberat 1,53 gram. Saat dimintai keterangan, tersangka membantah barang haram tersebut miliknya. Tersangka mengaku tas tersebut milik temannya dan tidak mengetahui ada ganja di dalamnya. Kita tetap melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti. Nah, kita hubungkan antara bukti-bukti yang kita dapat, baik itu TKP, keterangan saksi, ya, kita hubungkan dengan nanti keterangan saksi yang mengatakan dia yang punya ini. Ada hubungan yang logis nggak gitu loh. BNNP Bali telah berkoordinasi dengan konsulat Jerman untuk mendatangkan teman tersangka yang mengakui barang tersebut miliknya. Petugas BNNP Bali juga sudah mengambil sampel urin tersangka dan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Satuan Narkoba Polres Buleleng kembali menangkap seorang residivis pengedar narkoba di kawasan Kampung Anyar, Singaraja. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan 2 paket sabu saat tersangka melakukan transaksi bersama pelanggannya. Senin malam, Sat Narkoba Polres Buleleng membekuk seorang residivis pengedar narkoba kota Singaraja. Tersangka berinisial HW alias Han ini kembali dibekuk polisi saat melakukan transaksi narkoba. Tersangka yang baru bebas pada bulan Februari lalu dari LP kelas 2B Singaraja ini tak jera melakukan kembali bisnis barang haram tersebut. Dalam penangkapan ini, tersangka membawa 2 paket sabu masing-masing dengan berat 0,11 gram dan 0,14 gram. Setelah dilakukan penggeledahan di rumah tersangka, polisi mengamankan sabu siap edar yang sudah dikemas. Memang benar ada transaksi, di buktinya orang yang melapor itu melaporkan bahwasanya tersangka ini yang berinisial Hans memang seorang pengedar. Sementara itu, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang teman yang dikenal melalui telepon. Transaksi dilakukan dengan cara menempel narkoba di sebuah tembok di Jalan Patimura, Singaraja. Untuk setiap paket, tersangka membelinya seharga Rp650.000. Berapa gini belinya? 600.000 per berapa gram? Per 0,25. Itu dari mana dapatnya? Tempelan. Transaksinya gimana? Transaksinya di mana? Di mana nemuin barang di situ tempel uangnya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara akibat penyalahgunaan narkotika. Hingga saat ini, Polres Buleleng telah menangani kasus narkoba sebanyak 21 kasus dengan 24 orang tersangka. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, sementara di Lampung, polisi menembak mati seorang bandar narkoba asal Kabupaten Mesuji. Pelaku merupakan target operasi sejak 3 tahun lalu. Miswadi dilumpuhkan pihak Direktorat Narkoba Polda Lampung hingga tewas lantaran melawan saat akan ditangkap Selasa pagi di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Jenazah Miswadi kini disemayamkan di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Pria berusia 40 tahun ini merupakan bandar narkoba asal Kabupaten Mesuji, Lampung yang menjadi target operasi sejak 2014 lalu. Dari tangan pelaku, polisi mendapati barang bukti berupa sabu dan ganja. Memang harus kita lumpuhkan karena melakukan perlawanan dengan barang bukti yang ada. Walaupun mungkin ini senjatanya belum ada ditembakkan satu. Dia melakukan perlawanan dengan senjata api sehingga memang harus kita lumpuhkan dan akhirnya atas nama M ini tewas dilumpuhkan oleh anggota kita. Dari tas tersangka ini kita sita narkoba, ada 2 jenis narkoba.
Pelaku diketahui telah lama mengedarkan narkoba di wilayah Mesuji, Lampung. Polisi kini masih mengejar pelaku lainnya yang berhasil kabur. Kristiansyah melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Warga Banjarpuseh, Pedungan, Denpasar menangkap ular piton sepanjang 5 meter yang bersembunyi di atap sebuah warung. Ular tersebut sudah bersembunyi selama 3 hari di dalam warung. Seekor ular piton sepanjang 5 meter sejak 3 hari lalu bersembunyi di sebuah warung perlengkapan upacara di Jalan Pulau Bungin, Banjarpuseh, Pedungan, Denpasar. Pemilik warung Selasa pagi melihat posisi ular berada di atas atap dan langsung melaporkannya kepada warga sekitar. Inyoman Sumanata bersama 3 warga lainnya kemudian naik ke atas atap untuk menangkap ular yang beratnya sekitar 50 kg ini. Sumanata dan warga kesulitan menangkap ular karena posisinya berada di atas atap. Bahkan ular ini juga berkali-kali menyerang Sumanata. Ya jelas karena posisi di tempat yang sempit dan lumayan tinggi lah tempatnya. Berapa orang? 4 orang. 4 orang ya. Sempat nyerah nggak dia? Nggak mau nyerah dia. Ngelawan karena posisi dia kan belum makan, lapar. Setelah berusaha sekitar 3 jam, warga akhirnya berhasil menangkap ular dengan tangan kosong. Warga belum mengetahui asal ular ini karena di sekitar lokasi tidak ada yang memelihara ular. Warga memplester mulut ular agar tak menyerang warga sekitar. Saat ini ular masih diamankan di rumah Sumanata dan akan dijual kepada orang yang berminat. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Terlahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, seorang anak difabel berkreasi dengan melukis. Liputan selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Tenang, kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET.
Terlahir dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, seorang anak di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar Buleleng berkreasi dengan melukis. Arya Subakti juga siswa yang berprestasi di sekolahnya. Beginilah aktivitas belajar mengajar di ruang kelas 1 SD Negeri 3 Kayu Putih, Banjar Buleleng. Tak ada yang berbeda dengan suasana di sekolah lain. Namun salah satu siswa di kelas ini merupakan seorang difabel. Ia adalah Gusti Ketut Arya Subakti. Biasa dipanggil Arya oleh keluarga dan teman sekolahnya. Walaupun Arya mengalami kekurangan pada fisiknya, namun ia tetap mengikuti pelajaran yang sama dengan anak lainnya. Memiliki satu tangan dan tanpa kedua kaki bukan halangan baginya. Arya tetap bisa menulis menggunakan tangan kiri. Tak hanya menulis, Arya pandai dalam melukis. Nilai 100 sering didapat Arya dalam pelajaran menggambar yang diberikan sang guru. Keterbatasan fisik tak menyurutkan Arya dalam belajar. Ia merupakan siswa berprestasi di sekolahnya. IQ-nya kalau dibandingkan dengan yang lainnya ada perbedaan. Saya kelompok A, kelompok B, dia lebih bagus daripada kelompok B. Artinya dia masuk grade A. Nah, kalau dia di sekolah sendiri untuk nulis gitu gimana Bu caranya dia? Nulis pakai tangan kiri, tapi agak lambat. Lambat. Tapi dia mampu mencerna. Dia mampu. Nah, pelajaran yang paling menonjol buat dia itu apa Bu? Istilahnya menggambar. Menggambar paling jago. Iya. Menggambar bagus gambarnya dia. Sebuah kursi roda disiapkan untuk membantu Arya beraktivitas di luar kelas. Pada jam istirahat, Arya memilih ikut bermain dengan teman-teman walaupun menggunakan kursi roda. Untuk naik ke kursi roda, Arya dibantu oleh teman sekelasnya. Teman-teman di sekolah sangat menyayangi Arya, sehingga Arya tak merasa minder dengan kekurangannya. Sang ibu setiap hari mengantar dan menunggu Arya hingga jam pulang sekolah. Sepanjang jalan, Arya digendong sampai tiba di rumah. Setiap pulang sekolah, Arya selalu menyalurkan bakat melukisnya. Arya tak pernah menyerah dan terus mengasah kemampuannya. Ia menuangkan kreativitasnya di buku gambar ini. Dengan torehan cat air, Arya melukis sesuai keinginan hatinya. Lukisan yang sering dihasilkan Arya adalah panorama Pulau Bali dan tokoh kartun Joker, seperti yang ia lukis ini. Dengan hobi dan prestasi yang dimiliki sejak kecil, Arya Subakti bercita-cita menjadi pelukis handal. Ada yang ngajarin? Nggak ada. Bisa sendiri? Bisa. Nah, kalau gue sendiri belajar menggambar dari udah umur berapa? 7 tahun. Nah, biasanya Gus sendiri yang gambar apa, Gus? Ogoh-ogoh, pemandangan, Joker. Yang tradisi gitu ya. Nah, kalau menggambar itu sulitnya di mana, Gus? Sulitnya dibuat muka-mukanya. Di ngecatnya? Ya, di warnanya. Nah, Gus sendiri punya cita-cita nggak jadi apa? Jadi pelukis. Arya yang sudah sejak lahir mengalami kekurangan fisik, ternyata tumbuh dengan bakat luar biasa. Hidup dari keluarga sederhana, sang ayah bekerja sebagai buruh serabutan di kampungnya. Arya tetap optimis dengan cita-citanya. Sang ayah menuturkan, bakat Arya mulai terlihat sejak di usia 7 tahun. Ia pun berharap Arya kelak menjadi anak yang mandiri dan percaya diri. Menurut kami, pemberian Tuhan itu sama saja, biarpun bagaimana. Kami apa yang kami bisa, kami laksanakan dengan apa ya, berikan apa. Terus sampai
kami terus support gitu, maunya apa. Bahkan pikiran kami dia anak saya ini biar bisa melukis gitu, karena saya tahu kondisinya seperti apa. Nah pas kebetulan dia sudah duluan mau belajar lukis gitu. Orang tua Arya berharap pemerintah dapat membantu untuk melanjutkan pendidikan sang anak yang berprestasi. Meskipun kini telah mendapat bantuan dari pemerintah daerah sebesar Rp300.000 setiap bulannya, namun Sujana tetap khawatir sang anak tak bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Yang ini adalah inovasi mobil anti macet. Bukan mobil terbang ya, tetap di darat kok ya ini, tetapi suspensi atau kaki-kakinya bisa meninggi dan melewati kemacetan yang menghadang. Yang ini nih inovasi yang keren yang kalau dijual massal kayaknya bakal harus manis ya. Ini dia si mobil keren buatan Verizon. Mobil yang sekilas semirip Jeep Cherokee ini punya kaki hidrolik yang bisa ditinggikan seperti ini nih. Bahkan gedan mobil juga bisa diperlebar, keren ya? Yang lebih canggih sudah bisa tinggi, bisa jalan menggololongi deretan mobil yang sedang macet. Tuh, orang-orang aja pada bengong. Sayangnya, mobil canggih berbobot 3,5 ton ini tidak diproduksi secara massal. Mobil ini hanya dibuat untuk mengkampanyekan aplikasi Android terbaru Verizon yang bernama Home. Kisah canggih mobil ini bisa Anda baca selengkapnya di artikel NetZ, atau langsung saja buka via aplikasi NetZ. Banyak sekali peristiwa unik dan menarik dan juga terkini. Ya, selanjutnya es krim lembut dingin dan manis pasti menyenangkan lidah semua orang. Apalagi jika es krim dibelikan oleh orang-orang yang ramah dan juga baik hati. Seperti pengunjung es krim di Texas, Amerika Serikat ini yang mentraktir pengunjung hingga mengeluarkan uang senilai 17 juta rupiah. Ini dia aksi nyentrik pria bernama Mr. Gary. Ia mentraktir seluruh orang yang datang ke gerai es krim Sweet Sammy's di Fort Worth, Texas. Padahal ia sendiri hanya beli sebotol air putih loh. Awalnya Gary hanya akan menghabiskan uang 1,3 juta rupiah saja. Namun saat bertemu pelanggan, menyapa dan berkomunikasi, ia pun mengubah rencananya. Seluruh pelanggan yang masuk ia traktir. Mereka bebas memilih. 3 jam menanti di depan kasir es krim, Gary pun membayar bon pembayaran hingga $1.300 Amerika Serikat atau berkisar 17,2 juta rupiah. Kertas tagihan memanjang hingga 2 meter. Tak hanya itu, Gary juga membagikan tips sebesar 1,3 juta rupiah pada semua pegawai Sweet Sammy's. Aksi Gary ini dipuji netizen di media sosial. Nah, selanjutnya kabar gembira datang dari grup duo electronic dance music The Chainsmokers. Album mereka yang berjudul Memories Do Not Open berhasil menduduki peringkat pertama weekly Billboard 200 chart. Posisi mereka ini menggulingkan rapper Drake yang kuasai pucuk Billboard selama sepekan. Senin kemarin, grup duo The Chainsmokers berhasil menggeser posisi rapper Drake yang sempat bertengger pekan lalu dengan albumnya yang berjudul More Life. Pekan ini Drake harus puas turun ke peringkat kedua Billboard 200 chart. Dari data Nielsen Music, album The Chainsmokers berjudul Memories Do Not Open pekan kemarin terjual 221.000 album. Sebanyak 166.000 album laku di pasaran Amerika Serikat. Peringkat Billboard 200 chart baru akan dirilis di website Billboard Selasa waktu Amerika Serikat. Dari 12 single yang ada dalam album, 2 single yang akrab di telinga pendengar ialah Paris dan single Something's Just Like This yang menggait band asal Inggris Coldplay. Kini video Something Just Like This sudah diputar sebanyak 217 juta kali.
Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk berburu kuliner khas Bumi Parahyangan di Pulau Dewata. Seperti apakah? Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Kembali di Net Bali, di Jember, Jawa Timur terdapat sebuah rumah makan berkonsep etnik Bali. Selain ornamennya mirip Pulau Dewata, yang paling penting harga sajiannya ramah di kantong. Berlokasi di Jalan Tamrin, Desa Gading Rejo, Kecamatan Umbul Sari, Jember. Inilah sebuah rumah makan berkonsep ala etnik Bali. Patung arca dengan balutan kain poleng berwarna kuning siap menyambut pengunjung di pintu masuk warung. Memasuki warung ini, para pengunjung juga diminta mengenakan udeng atau blangkon kepala khas warga Bali. Nah, kalau sudah begini, nuansanya sudah seperti berada di Pulau Dewata ya. Tak kalah penting, beragam menu pedas khas Bali pun juga siap memanjakan lidah pengunjung. Pelopornya adalah Anik Andriati. Wanita Parubaya ini sengaja mengambil tema Bali untuk menarik minat pengunjung. Untuk menjaga cita rasa, beragam menu yang ditawarkan dia racik dan masak sendiri. Nuansa Bali itu begitu indah, dan walaupun di Jawa saya bisa merasakan nuansa Bali itu, dan alhamdulillah banyak peminatnya. Walau tanpa kita ke Bali, kita sudah bisa merasakan keindahan Bali. Meski relatif baru dibuka sebulan lalu, warung bernama Resto Cafe Azkia ini telah banyak digandrungi pelanggan. Selain menunya yang khas, suasana warung dengan konsep joglo dan aneka ornamen Bali jadi ketertarikan tersendiri. Suasananya itu tenang, enak, terus makanannya itu juga nikmat Kak. Apa yang menu yang paling suka itu? Gurami dabu-dabu. Kenapa? Soalnya itu enak rasanya. Menurut kamu sendiri warung ini nuansanya seperti apa? Nuansanya itu tenang, terus nyaman. Hadirnya warung dengan nuansa etnik Bali jadi simbol keberagaman budaya yang ada di Jember. Ada keberagaman yang ditonjolkan, dalam rumah makan dan kafe ini. Dan ini menurut saya adalah konsep yang baru, terutama karena di sini juga di kawasan pedesaan, di kawasan desa. Luar biasa. Harga yang ditawarkan pun ramah di kantong.
Satu menu sajian di warung ini dibanderol mulai dari Rp12.000 hingga Rp25.000. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Nah, kalau yang tadi adalah kuliner Bali di Tanah Jawa, kalau yang ini adalah menikmati masakan bumi Parahyangan di Pulau Dewata. Berbagai macam sajian seperti karedok dan bajigur siap memanjakan lidah Anda. Berikut liputannya. Menikmati makanan khas Sunda di Pulau Dewata? Kenapa tidak? Satu restoran di Pulau Dewata yang menawarkan beragam makanan khas Sunda ialah Pawon Pasundan. Restoran yang berdiri sejak 18 tahun silam ini berada di daerah Kuta Badung, Bali. Suara gemericik air, kentongan, dan bale berupa gubuk seakan mengajak kita menikmati suasana tanah Parahyangan. Beragam menu masakan Sunda ada di sini. Saya pun bingung memilih yang mana. Tapi yang pasti, saya ingin mencoba semua makanan khas Sunda. Satu makanan khas Sunda yang menarik perhatian saya adalah karedok. Penasaran? Saya pun belajar membuatnya. Ya, jadi memang biasanya di tiap daerah itu memiliki makanan khas yang sama tapi berbeda. Kali ini makanan khas di tiap daerah yang akan saya kulik adalah yang berbumbu kacang. Kalau misalkan di Jakarta ada ketoprak, di Jawa ada rujak cingur, ada pecel, dan di Bali ada yang namanya tipat cantok. Sunda juga nggak mau kalah, ada makanan khas yang terbuat dari bumbu kacang. Namanya karedok, dan kali ini bersama Mbak Opi. Iya, mungkin Teteh aja ya. Oh, Teteh, iya. Karena asli dari Bandung, berarti kita panggilnya Teteh aja. Oke, kita bakalan bikin karedok ya, Teh. Oke, Teh, karedok itu ada apa aja nih? Bahan membuat karedok ternyata cukup sederhana loh. Cara membuatnya juga cukup mudah. Hanya cukup menghaluskan bahan dasar mulai dari cabai, bawang putih, kencur, gula merah, terasi, garam, dan tentunya kacang. Kemudian tambahkan sedikit air dan masukkan beragam sayur yang ingin Anda konsumsi. Tapi biasanya sayur utama karedok ialah kacang panjang, kol, terong hijau, timun, dan kecambah. Dan karedok pun segera tersaji. Menikmati hidangan khas Sunda belum lengkap tanpa minuman yang juga spesifik dari bumi Parahyangan, yaitu bandrek dan bajigur. Kedua minuman ini cocok dikonsumsi saat cuaca dingin, karena memang manfaatnya bisa menghangatkan tubuh. Hanya saja yang membedakan jika bandrek menggunakan air rebusan jahe dan daun serai, sedang bajigur menggunakan santan. Isiannya pun bisa menggunakan kolang-kaling ataupun kelapa muda. Karedok, bajigur, dan bandrek sudah jadi. Pesanan lain pun sudah datang. Perut saya pun mulai keroncongan. Menurut saya sih rasanya emang nggak jauh berbeda ya dengan masakan khas dari daerah lain yang menggunakan bahan dasar bumbu kacang gitu. Yang membedakan justru dari bau kencur dan rasa kemanginya. Karena ketika kita makan, berasanya itu ada kayak bau kencurnya sama wangi dari khas daun kemangi. Itu justru yang bikin enak sih menurut saya. Tak hanya tawarkan berbagai hidangan khas Sunda, namun ada juga yang menarik seperti cara makan bersama atau dalam bahasa Sunda disebut bancakan. Mereka akan makan bersama di atas daun pisang tanpa menggunakan sendok. Banyak wisatawan asing yang merasa senang dan tertarik dengan menu yang satu ini. Oh, it's amazing. It's very textural, so you really enjoy the flavors and the way you can make what you want on the plate and you just put it in your mouth. It's very, very good. Yeah. The fish, very salty, but very tasty. Like a good strong taste. The rice, the aromatic rice is beautiful. Yeah, really, really nice. Tak pelak, resto ini kini menjadi incaran para wisatawan yang ingin mencicipi kuliner tradisional Sunda. 18 tahun yang lalu, itu sangat sedikit makanan Indonesia di Bali. Yang banyak di sini saat itu makanan barat atau restoran Padang. Itu aja, lainnya hampir tidak ada. Nah, saat itu makanya tercetus karena saya lahir dan sekolah di Bandung.
tercetuslah untuk membuka restoran pawon Pasundan khas Sunda. Nah, jika Anda sedang berlibur ke Bali dan ingin mencicipi atau rindu dengan masakan khas Sunda, tempat yang satu ini bisa jadi rekomendasi. Harga yang ditawarkan pun cukup murah dan tidak banyak menguras kantong loh. Vera Zenvia, Dewi Priyana melaporkan untuk NET. Informasi kuliner tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, selamat beraktivitas, matur suksma. Om Santi 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 Om. Hands on each other, couldn't stand to be far apart. Close to the better, now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for, why we keep coming back for more. Is it just about us? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Track of us, where was it real? Undefined, spiraling out of touch. Forgot how it feels. All the fucked up fights and slamming doors, magnifying all our flaws. And I wonder why, wonder what for. It's like we keep coming back for more. Is it just about we're scared to be lonely? Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Scared to be somebody better for us all along. Tell me, how can we keep holding on tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Even when we know it's wrong, been somebody better for us all along. Tell me, how can we keep holding on tonight? 'Cause we're scared to be lonely. Is it just about us? Great at the very start, hands on each other, couldn't stand to be far apart. Close to the better, now we're picking fights and slamming doors, magnifying